Siapa dari kamu yang nggak pernah pergi sendirian? Entah karena kamu nggak terbiasa atau karena takut jadi objek di media sosial, objek orang yang perlu dikasihani karena pergi sendirian. Entah kamu makan sendiri, entah kamu nonton sendiri. Banyak kan di media sosial tuh yang bikin video, bikin konten mengasihani orang yang pergi sendiri. Padahal sendirian itu kayak pemberian gitu, a gift. Ketika kamu udah berani sendirian, itu bener-bener jadi pemberian, bener-bener jadi manfaat banget. Ini aku mau ngasih tahu beberapa hal kenapa kamu harus berani dan nyaman sendirian. Aku pribadi orangnya itu suka sendirian, tapi nggak suka terlalu lama sendiri. Kayak dulu aku nyaman di kos lama-lama, cuman aku juga perlu berinteraksi dengan orang. Jadi bisa dibilang seimbang lah, aku suka sendiri tapi juga aku suka ketemu orang. Nah, ada satu titik dimana aku harus lebih banyak sendiri, yaitu ketika aku udah selesai kuliah dan aku balik lagi ke rumah. Itu relatively aku sendirian beneran karena semua orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Orang tua aku dulunya kerja, adik-adik aku sekolah, teman-teman aku udah pada kerja, dan aku literally di rumah sendirian dan punya banyak banget waktu luang. Coba cari tahu sisi positifnya dari kesendirian, dari aku sendiri dan punya waktu luang yang banyak. Aku jadi dapet banyak hal yang ternyata itu sebuah pemberian. Kalau misalkan kamu dengar satu hal kayak being alone is a gift, emang beneran pemberian sebegitunya gitu, pemberian yang amat besar, bisa kamu gunakan semaksimal mungkin. Ini adalah 3 hal yang aku pelajari, yang aku dapati ketika aku benar-benar menerima kesendirian itu dan menikmati serta memanfaatkannya sebaik mungkin. Oke, hal baik pertama dari berani sendirian yaitu kamu punya waktu untuk melakukan literally apapun. Kalau dalam case-nya aku, waktu sendiriku yang banyak itu kan nggak aku rencanain. Aku kayak otomatis dapat banyak waktu luang sendiri ketika aku udah lulus kuliah dan lagi apply kerjaan. Apa yang aku rasa awal-awal tuh emang rasanya nggak enak gitu ya, kayak ngapain gitu sendirian, nggak punya temen cerita, dan banyak overthinkingnya. Aku tetap berusaha, tetap berdoa, apply kerjaan, tapi kok kayaknya waktu itu banyak banget waktu yang masih tersisa sampai aku ngapain lagi ya gitu. Sampai pada akhirnya ternyata waktu sendiri itu menurut aku super duper berharga. Karena ketika kamu punya waktu sendiri, kamu tuh bisa lebih berpikir jernih, bisa lebih explore everything yang kamu minati, yang kamu interest di bidang itu, ataupun kamu bisa ngerenung gitu, refleksi. Dan ketika aku udah mulai ngeliat banyak waktu sendirian, itu jadi sebuah kesempatan, jadi sebuah hal yang positif. Aku tuh mikir, oke, hal apa yang perlu aku lakukan sekarang yang aku butuhkan di masa depan. Pertama, aku overthinking. Overthinking jelas ya, apalagi baru lulus. Tapi aku overthinkingnya, bersyukurnya tuh gak yang overthinking aja gitu, tapi overthinkingnya sambil aku pikirkan kira-kira solusinya apa, atau arahnya mau kemana. Dan syukurlah itu sedikit demi sedikit diperjelas ya. Kalau kamu mau nonton video My Ultimate Overthinking, ada videonya sendiri, aku cerita di situ. Dan next, ketika aku sadar aku punya banyak waktu luang ini, aku butuh bangun habit yang udah matang gitu. Karena membangun habit itu butuh waktu, butuh proses. Jadi aku pikir waktu itu, kalau misalkan aku udah kerja dan sibuk, kayaknya aku akan punya beribu macam alasan untuk bisa melakukan habit-habit yang aku butuhkan di masa depan gitu. Jadi aku mulai membangun habit berolahraga yang rutin. Terus juga karena aku punya waktu yang lebih banyak, aku
nambahin ibadah sunnah gitu ya, di luar ibadah wajib. Dan habit-habit yang lain yang berusaha aku bangun di waktuku yang banyak itu. Karena aku sadar kalau nanti aku udah sibuk, aku kayaknya akan lebih susah untuk membangun habit itu. Padahal habit itu aku butuhkan banget untuk diriku selanjutnya. Maksudnya diriku sampai tua nanti gitu. Jadinya aku coba bangun habit itu pelan-pelan sambil aku berproses cari kerjaan waktu itu. Walaupun case kamu beda sama aku, maksudnya aku kan jadi berani sendirian karena keadaan. Aku tidak berniat ke arah sana gitu. Cuman aku merasakan manfaatnya dan aku tetap nyaranin kamu seberapa sibuknya kamu udah kerja ataupun kamu masih kuliah, kamu masih sekolah, luangin waktu untuk diri sendiri, nyaman sama diri sendiri, bikin seolah-olah kamu punya sahabat, itu sahabatnya diri kamu sendiri. Kamu bisa berpikir sama dia, kamu bisa lebih merenung, kamu bisa lebih slow down menjalani semuanya, kamu bisa coba hobi baru, coba bangun habit baru yang sustainable, yang emang kamu butuhkan. Dan banyak hal lain. Anggap waktu sendiri tuh sebagai kendali kita gitu. Kendali dalam artian di dunia yang sangat carut marut ini dan serba cepat, semua tuh kayak berbawa arus begitu aja gitu. Tapi dengan kamu coba tarik diri dulu sendiri, batasin semua info, media sosial, internet, cuma sama dirimu sendiri dan sadar penuh, itu kamu jadi, oh iya mungkin kemarin aku terlalu terburu-buru, atau oh kemarin mungkin keputusan yang aku buat terlalu cepat dan kurang ditimbang matang gitu loh. Jadi lebih bisa nahan diri untuk slowing down, pelan-pelan aja, jangan terbawa arus, tetap dalam kontrol dirimu sendiri. Hal baik kedua, ketika aku sendirian, itu aku sadar sisi diriku yang lain, atau dalam kata lain aku bisa lebih menghandle diriku. Ketika aku punya waktu banyak sendiri itu, aku jadi mengobservasi diriku sendiri. Kayak semisal dalam segi fisik, aku tuh ternyata gak bisa makan telur terlalu sering. Aku akan muncul jerawat di hari ketiga kalau aku makan telur berturut-turut. Normalnya aku kalau ada jerawat muncul, aku sebel kan, kayak aduh kenapa sih muncul gitu. Tapi setelah observasi, oh ternyata aku nggak bisa makan telur terlalu sering. Walaupun aku suka dan aku sanggup-sanggup aja makan telur setiap hari karena aku suka, tapi ternyata tubuh aku tidak demikian, dan itu bikin aku nggak nyaman kan kalau aku ada jerawat di muka, di wajah. Tapi ketika aku udah sadar dan mengenal diriku, aku udah bisa handle diriku, ada satu fase dimana aku tuh lagi pengen banget makan telur sesering itu, lebih dari 3 hari gitu berturut-turut. Aku sadar aku akan ada jerawat besoknya, tapi karena aku udah tahu itu adalah akibatnya, jadi aku kayak menyambut jerawat itu dengan sadar gitu. Jadi aku lebih chill, aku nggak kesel lagi karena ada jerawat di wajah aku. Ya udah, lebih nggak gampang kesel, nggak gampang marah, bete gitu. Jadi lebih tahu aja diri sendiri gitu. Plusnya lagi, kalau misalkan kita udah observasi diri sendiri, udah paham diri, kita kan jadi bisa mengkomunikasikan ke orang lain gimana caranya menghandle diri kita. Karena jujur ya, aku sebagai perempuan, dulu aku itu sangat sulit mendeskripsikan kenapa aku marah, kenapa aku kesal. Aku tuh udah aja gitu loh. Kayak males marah, males drama, ya udah aja. Padahal ketika aku diem dulu dan berpikir, oh aku kesal karena ini gitu, ngasih tahu ke orang lain tuh sulit karena udah terkuasai sama emosi atau perasaan gitu. Cewek kan lebih banyak perasaannya ya, tapi emang bener kayak gitu. Dan setelah udah tahu sendiri, udah paham diri, udah bisa handle diri sendiri, itu jadi lebih enak gitu. Jangan ngelakuin A ya, karena aku nanti akan kesal. Jadi jangan lakuin A. Ataupun kalau misalkan aku lagi dalam mode B, tolong jangan berlaku aneh-aneh gitu, nanti aku kesal atau aku gampang marah. Itu lebih bisa membantu kita, membantu aku, mungkin khususnya sebagai perempuan, lebih bisa gak gampang sensitif,
less drama, kayak ya udah gitu loh, ya udah. Walaupun masih belajar juga, masih banyak hal yang aku pelajari dari diriku dan mencoba aku komunikasikan ke orang-orang di sekitar aku, dan it's really fun gitu. Itu sangat membantu dalam hidup. Jadi nggak ada lagi kayak ngambek atau jawab terserah atau apapun lah itu. Karena ternyata memang aku sadar ya sebagai perempuan, kemampuan perempuan untuk mendeskripsikan perasaannya, alasannya itu sangat dibutuhkan dan itu sulit gitu. Aku pun awalnya mempraktekkan untuk bisa mendeskripsikan diriku gitu ya, alasannya kenapa aku marah, kenapa aku gak suka. Itu tuh masih menggebu-gebu dalam hati gitu, kayak ngasih taunya tuh masih kayak pengen meledak karena rasa di dadanya tuh, rasa di hatinya tuh kayak gitu loh, kayak pengen tang gitu, kayak pengen meledak gitu. Cuman setelah lebih kalem sekarang, kayak oke, aku proses dulu bentar. Oke, alasannya kenapa? Oke, ternyata aku kayak gini. Udah karena kayak gini. Ya udah. Setelah udah tahu, ya udah tinggal kasih tahu aja pelan-pelan. Berusaha ngasih tahu sepelan mungkin, nggak meledak karena aku udah memproses perasaannya dulu di dada, di hati, jadi nggak terlalu meledak ketika disampaikan. Dan itu sangat mempermudah hidup. Dan itu aku dapat ketika aku sendirian. Hal baik ketiga adalah aku belajar me time. Aku orangnya itu selalu butuh teman, selalu butuh orang lain kalau pergi. Karena aku merasa aneh ketika aku pergi tapi gak ada teman ngobrol di perjalanan. Itu rasanya aneh total. Kayak aku akan ngobrol sama siapa? Aku butuh teman ngobrol gitu. Tapi setelah aku coba me time 1-2 kali, awalnya awkward sih, kayak aku bingung aku harus kemana lagi, aku harus ngapain lagi. Tapi makin kesini aku suka, kayak aku lebih kalem, lebih slowing down, lebih bisa mengamati hal-hal sekitar aku, lebih bisa bebas juga. Aku mau kemana ya udah tinggal jalan aja, nggak perlu nungguin orang lain kan. Kalau nggak ada yang bisa nemenin atau ada yang nggak mau nemenin, ya udah tinggal jalan aja sendiri, aku nggak perlu nungguin orang lain. Sangat happy, ternyata happy sendirian, punya waktu sendiri, entah ke kafe, sekadar minum sambil baca buku, atau muter-muter mall. Walaupun awalnya aku rada bingung sih, kayak ke mall sendirian, nonton sendiri, makan sendiri. Aneh, kayak aku nggak bisa ngobrol sama siapa. Karena biasanya ngobrol, aku aneh banget pergi sendiri. Tapi rasanya menyenangkan, pelan-pelan menyenangkan. Karena aku mendapatkan perasaan-perasaan baru yang sebelumnya itu nggak aku rasain, yang nggak aku dapat karena belum pernah aku coba. Dan setelah dicoba sangat menyenangkan. Aku akan lebih rutin, hopefully, untuk me time, karena itu jadi bahan aku lebih slowing down juga. Kalau kamu belum pernah me time, cobain me time. It's good. Dan kamu akan mau lagi. Oke, mungkin itu 3 hal baik yang aku dapat ketika aku mulai berani sendirian. Dan kayaknya akan masih banyak hal lagi ke depannya. Cuma sejauh ini aku dapat 3 yang lagi aku rutinkan, masih aku dalam proses. Semoga kamu yang takut sendirian atau tidak terbiasa sendirian, berani untuk sendirian. Karena sendirian itu nggak sama dengan kesepian ya. Being alone is not the same as lonely. Being alone tuh keputusan kita mau sendirian dan menikmati waktu, menikmati keadaan. Kalau kamu belum pernah nyoba, let's coba secepatnya. Karena sangat menyenangkan, walaupun rasanya awal-awal rada awkward, rada aneh. Tapi nggak apa-apa, keep going, keep trying, nanti kamu ketemu enaknya di mana. Dan kalau misalkan kamu punya cerita lain tentang pengalaman kamu berani sendirian, bisa share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.